Oke, kita akan lanjutkan di bagian kedua. Di bagian kedua ini saya akan menceritakan bagaimana supaya kita dapat lancar menuju langit. Pertama, banyak bergaul. Jadi supaya lancar, usahakan supaya dapat menghindari sesuatu yang dapat merusak hati. Karena hati inilah kendaraan untuk menuju langit. Bukan mobil, bukan motor, ataupun bukan pesawat. Walaupun pesawat nyampe ke luar angkasa, nyampe ke Mars, dan ke planet-planet yang sangat jauh, itu masih bukan dikategorikan sebagai langit, karena itu adalah bentuknya masih kategori bumi, masih alam bumi. Alam bumi itu sangat luas, maka bagaimana mungkin manusia dapat pergi menuju langit yang sebenar-benarnya? Maaf, ada angin. Maka bagaimana mungkin manusia dapat pergi ke langit yang sebenar-benarnya? Kalaulah mengira bahwa langit itu dapat dijangkau oleh pesawat luar angkasa, spaceship. Pertama, janganlah kalian sampai merusak kendaraan ini, yaitu hati. Kotornya hati, maka kendaraannya semakin rusak. Bersihnya hati, maka kendaraan kalian akan semakin bagus dan bahan bakarnya akan semakin banyak. Pertama, banyak bergaul ya. Usahakan banyak bergaul. Pergaulan itu, jika tidak hati-hati dan tidak kuat bertahan, akan mengubah kepribadian kita. Jika pergaulan itu dengan orang-orang baik, kita akan ikut menjadi baik. Tetapi jika ada di antara orang yang kurang baik, maka kita pun akan dipengaruhinya. Makanya hati-hati bergaul, harus pilih-pilih. Jangan bergaul dengan siapa saja, karena pergaulan itu dapat memengaruhi diri kita. Walaupun kita mempunyai prinsip yang sangat kuat, sahantena setidaknya ada percikan-percikan yang dihasilkan oleh orang-orang yang kurang baik tersebut. Makanya seseorang yang tidak baik selalu berkumpul dan bersekongkol dan menjadi geng dari orang-orang yang sama frekuensinya. Begitupun dengan orang baik tidak bisa bercampur dengan orang yang tidak baik, karena seperti minyak dan air akan berpisah dengan sendirinya. Kalaulah ada pergaulan antara orang baik yang tidak baik bersatu, mereka sebenarnya bukan berkumpul, tapi mempunyai satu hal kepentingan yang sementara. Kalau yang berkuat tahan lama seperti setahun 2 tahun, maka dia telah melekat satu sama lainnya dan satu karakter. Janganlah kamu berlama-lama. Kalau yang bergaul dengan orang yang tidak baik, bergaullah seminggu sekali, sebulan sekali, untuk memberikan mereka arahan. Jangan sampai kita terbawa suasana dan kita mengikuti aturan-aturan mereka karena kita terbawa arus. Kenapa terbawa arus? Karena kita kelamaan main dengan mereka. Jarang-jaranglah main dengan mereka, dan utamakan jarang-jarang itu menjadikan mereka terpancarkan aura positif yang kita berikan pada mereka sebulan sekali dengan tujuan berdakwah. Ya, jika pergaulan itu dengan orang-orang baik, kita akan ikut menjadi baik. Tetapi jika ada di antara orangnya orang yang kurang baik, maka kita pun akan dipengaruhinya. Sekalipun seluruh teman bergaul itu adalah orang yang baik, itu masih ada yang harus diwaspadai. Karena musuh itu selalu menusuk dari belakang, dan baik itu di depan, di belakang kita tidak pernah tahu. Pada zaman Nabi pun ada orang yang baik, kelihatannya baik, ketika setelah disolati diludahi. Kenapa diludahi? Karena informasi langit yang Nabi terima adalah orang itu munafik dan wajib untuk di ya wajib untuk ditolak. Diwaspadai saja ya. Waspada itu perlu. Jadi tidak ember kemana-mana. Tidak membuka aib kita kepada semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena tidak semua orang di sekitar kita dapat menjaga rahasia yang kita berikan. Misalnya bila pergaulan itu dapat mengurangi kita mengingat Allah atau menyebabkan kita terlalu banyak angan-angan, apalagi bila teman bergaul itu
orang yang kurang baik, hindari. Itulah sebab-sebab dari perusak hati yang pertama. Kan ada lagunya, obat hati ada 5 perkaranya, itu obat hati. Tapi kalau ini perusak hati ada 3 perkaranya. Pergaulan yang jelek. Yang kedua, pergaulan yang jelek ini belum selesai ternyata. Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa terlalu banyak bergaul itu seringkali menimbulkan kesulitan atau bencana. Awe permasalahan teh. Rupanya bencana itu datang dari sesama manusia. Hati-hatilah bergaul. Di dalam Al-Quran dikatakan teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh dan bagi yang lain kecuali orang-orang yang takwa. Pergaulan itu hanya bersama orang-orang yang takwa. Selain dari itu, mustahil. Mustahil baiknya. Kedua, tenggelam dalam angan-angan. Angan-angan yang dimaksudkan di sini ialah hasil dari kegiatan mengkhayal. Khayal saja. Khayal itu masuknya pada dimensi setan. Setan itu menguasai 2 dimensi di antara kehidupan manusia. Pertama, dimensi material. Kalau dimensi yang saya rasakan ya lihat cewek cantik, lihat-lihat makanan enak, itu dimensi material. Secara kalau dimensi khayal, saya ingin mempunyai rumah yang besar, saya ingin kaya, saya ingin berangkat ke luar negeri, saya ingin mempunyai perempuan yang cantik, saya ingin itu angan-angan. Saya ingin memiliki dia, itu angan-angan. Jadi dimensi khoyal dan dimensi material dikuasai oleh setan, maka berhati-hatilah. Kecuali dimensi yang ketiga, yaitu dimensi ruqyah, jabarut. Dimensi ini tidak tembus oleh setan, sehingga orang-orang yang soleh, orang-orang yang fokus pada kebaikan, dia tidak akan pernah bisa digoda oleh setan. Makanya kenapa pada bulan Ramadan setan dicangcang, setan diikat, karena orang-orang kebanyakan sedang fokus pada kebaikan, sehingga setan pun tidak dapat menggodanya. Kecuali orang-orang yang berpuasa, tapi dimensi duanya masih jalan, dimensi materi dan dimensi khoyal, berangan-angan yang tidak akan kesampaian dan masih terlena dengan materi-materi yang ada. Mengkaya adalah modal bagi orang-orang yang pailit, banyak hutang, kesusahan, putus asa, pemalas. Orang-orang pemalas tidak berkhayal, dia accountable, keinginannya dapat terhitung. Dan bekal pelajarannya ialah janji-janji dalam khayalannya. Itu mereka tidak hidup di dalam dunia khayal. Mengkhayal adalah modal bagi orang pilot. Dan bekal perjalanannya ialah janji-janji dan khayalannya. Jadi kalau kalian diberikan janji, menerima janji, dan janji itu terus diangan-angankan, itulah setan masuk ke dalam hati kalian. Kalau angan-angan itu tidak jadi, artinya kalian akan memusuhi orang-orang yang berjanji pada kalian. Setan masuk di dalamnya dan setan berhasil menjadikan kalian musuh antara orang yang memberikan janji dan orang yang diberikan janji. Maka kalau ada janji pada kalian, janganlah kalian terima sepenuhnya. Serahkan kepada Allah. Khayalan itu mereka tidak dapat hidup di dunia nyata. Jadi khayalan saja di dalam hatinya, tidak dapat hidup di dunia nyata. Dunia nyata artinya dapat terhitung dan dapat difikirkan resikonya dan dapat menerima konsekuensinya. Itu dunia real. Tapi dunia hayal tidak dapat menerima resiko, tidak mengambil ancang-ancang kalau ini terjadi padaku, kalau ini gagal bagaimana ya. Nah, tidak seperti itu pikirannya. Kalau ini gagal, maka aku seperti ini. Jadi ada plan B, itu orang yang real. Tapi kalau orang yang tidak real, tidak ada plan B. Kalau ada bencana langsung saja terpuruk. Sangat berbahaya bila khayalannya adalah hal-hal yang buruk. Dalam beberapa kitab, keadaan ini disebut panjang angan-angan. Permulaannya ialah kata seandainya, what if. Angan-angan itu bisa terjadi sebelumnya. Khayalan yang tidak mungkin, itu yang buruk. Yang tidak mungkin diangan-angankan. Dan what if seandainya ketika setelah terjadi. Kalau sesuatu yang telah terjadi kita angan-angankan, kalau saja aku tidak kenal padanya, maka tidak akan terjadi seperti ini. Janganlah seperti itu. Karena itu adalah timeline kehidupan hidupmu. Kalau kamu mengangan-angankan, maka artinya kamu tidak mempercayai takdir. Dan takdir itu dikatakan bahwa sesuatu yang telah terjadi tidak bisa dirubah kembali. Itu adalah takdir. Terimalah takdir. Saya sampai sekarang
tidak berkata, "What if?" Seandainya, seandainya tidak. Saya terima atas apa yang telah saya lakukan. Karena saya tahu saya tidak boleh menyesal, maka saya melaksanakan segala sesuatu atas apa yang saya inginkan. Tidak ada yang melarang saya supaya saya tidak menyesal. Kalau ada yang melarang saya, maka saya akan menyalahkan orang yang melarang saya. Karena yang saya lakukan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Orang-orang yang himmah, cita-citanya tinggi, juga memiliki khayalan. Namun yang dikhayalkannya ialah yang di seputar ilmu dan kebenaran. Sesuatu yang memang mungkin ia capai dalam kenyataan. Jadi mengkhayal boleh saja, tapi tentang yang baik dan yang mungkin dicapai. Yang saya katakan tadi, compatible, accountable, dapat dihitung, dapat diterima. Dan yang ketiga nih, bergantung kepada selain Allah. Inilah perusak yang paling besar pengaruhnya. Paling rusak, gugur. Kalau punya kebaikan tapi bergantungnya pada selain Allah, kebaikan sebesar apapun akan gugur. Ini bukan berarti orang harus berjuang sendirian. Kerjasama adalah salah satu jalan kebenaran. Mereka meminta pertolongan kepada selain Allah untuk melindungi mereka. Justru yang mereka minta pertolongan itu akan menjadi musuh bagi mereka di akhirat. Jadi pertolongan dari selain Allah akan menjadi musuh bagi diri sendiri. Secara garis besar, fondasi bangunan syirik adalah sikap bergantung kepada selain Allah. Jadi fondasi syirik adalah fondasi menyembah kepada selain Allah, adalah fondasinya beriman kepada Allah, seiman-imannya, sedalam-dalamnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari 3 perusak itu. Perusak yang ketiga dulu. Perusak yang ketiga adalah bergantung kepada selain Allah. Apa saja? Apa saja. Yang kedua adalah banyaknya mengkhayal what if yang tidak mungkin, banyaknya menerima janji-janji dan tidak merencanakan plan B apabila itu gagal, saya akan bersikap demikian, tidak seperti itu sikapnya. Dan yang pertama adalah pergaulan yang salah. Itulah 3 dimensi, 3 perusak hati yang dapat menghancurkan kendaraanmu menuju langit. Sekian dari saya dari bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.